Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti yang aku bilang di video sebelumnya yang tentang konsultasi dokter pertama, saya kan bilang mau konsultasi ke ahli gizi. Nah, hari ini saya sudah di rumah sakit dan saya sudah melakukan check up ke ahli gizinya dan ternyata alhamdulillah nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk program hamil kedepannya saya perlu hanya mengatur pola makan dan saya sudah diaturkan oleh dokter untuk meal plan. Meal plan itu adalah menu dari jam dan jenis makanannya. Nah, jadi di sini saya kan dari awal memang memutuskan untuk diet sementara karena kandungan lemak itu memang bisa menimbulkan gangguan-gangguan hormon dan gangguan kesehatan yang lainnya. Nah, jadi kemarin sebelum aku melakukan kontrol dokter ke ahli gizi ini, saya melakukan water fasting. Water fasting ini jadi selama 24 jam saya hanya minum air saja. Nah, kemarin waktu aku minum air untuk habis maghrib, intinya saya minumnya begini. Ketika saya bangun tidur, saya minum sampai saya bangun tidur lagi. Jadi ukuran 24 jam seperti itu. Sebenarnya untuk rencana water fasting ini, saya tidak diperbolehkan untuk lebih dari 3 hari gitu. Tapi saya hanya mampu untuk 1 hari karena kan kita untuk permasalahannya kan berbeda-beda. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang mengikuti program hamil Sasa lebih baik konsultasikan dulu ke ahlinya. Jadi untuk keputusan aku water fasting ini sudah saya konsultasikan ke yang lebih ahlinya sehingga saya bisa melakukannya dengan nyaman dan aman. Nah, nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman awal mula berat badan dan setelah aku melakukan water fasting 24 jam. Nah, jadi ini berat sebelum aku melakukan water fasting. Aku nggak sempat ngerekamnya, tapi waktu itu aku sempat foto 78,9. Setelah aku water fasting selama 24 jam, hasilnya 77,5. Jadi aku turun kurang lebih hampir 2 kilo dalam sehari selama aku mengkonsumsi air aja selama 24 jam. Oh ya teman-teman, ini untuk tambahan aja untuk harga atau budget yang kita perlukan untuk konsultasi ke ahli gizi. Untuk daerah kan masing-masing ya, tapi untuk kali ini untuk konsultasinya saja ke ahli gizi itu 175.000. Nah, 175.000 itu ada 60.000 untuk pengukuran, ada alatnya gitu. Alatnya itu kayak timbangan sama ada pegangannya. Terus jadi di situ kita dapat mengetahui kayak lemak, kadar apapun pokoknya lengkap di situ. Sehingga 175.000 tambah 60.000 235.000. Nah, bagi kalian yang belum terdaftar di rumah sakit atau Vaskes itu mungkin ada pendaftaran pertama seperti 20.000. Pokoknya intinya total aku menghabiskan uang 270.000 untuk konsultasi ke dokter serta pendaftaran pertama ke rumah sakit yang saya kunjungi. Oke, hari ini saya mau lanjut ke lab dulu untuk pemeriksaan yang dibutuhkan oleh dokter gizi. Setelah itu saya akan pulang dan menunjukkan ke teman-teman tentang meal plan atau menu makanan yang harus aku konsumsi selama program ini. Oke teman-teman, hari ini udah hari Jumat. Aku baru nerima hasil labnya itu kapan ya? Hari Kamis, karena waktu itu kan tanggal merah ya, hari Waisak. Nah, di situ labnya tutup sehingga aku baru tesnya itu ke hari Kamis dan aku terima hari Kamis sore. Nah, memang di hasil lab yang aku terima ini kebetulan aku sudah cek lemak aku, cek kolesterol aku dan ternyata LDL aku tuh lumayan tinggi dan asam uratku lumayan tinggi. Nah, dari sini aku bisa konsultasi gitu ke dokter, konfirmasi kalau aku sedang mengalami ini. Oh ya teman-teman, jadi begini kan, tadi pagi aku kontrol lagi, padahal yang seharusnya aku kontrolnya bulan Juni, itu ternyata aku kontrolnya tadi pagi karena headku udah datang. Padahal masih siklus ke-18 sudah datang. Nah, jadi kan aku harus kontrol karena siklusnya terlalu pendek. Nah, saat itu kan aku ke dokter, aku di USG lagi, dicek maksudnya, oh iya ini bener head apa bukan gitu kan. Dari segi dokter kan bisa jelaskan tuh penebalan dinding rahimnya seperti apa. Nah, terus ternyata memang haid. Terus aku tuh tanya kan ke dokter, dok apa ini tuh efek dari vitamin E? Katanya enggak sih, vitamin E ini untuk kesuburan aja, untuk menyeimbangkan hormon seperti itu. Lalu waktu itu aku tetap disuruh lanjut minum vitamin E-nya. Dan ini aku haid hari ketiga setelah aku minum vitamin E itu. Jadi aku udah
head ketiga, tadi aku diresepkan untuk minum Cycloproginova. Obatnya itu seperti ini. Obatnya seperti ini, Cycloproginova. Dan aku baca-baca di Google, ternyata Cycloproginova ini juga sama, isinya tuh sama kayak KB. Maksudnya sama di sini apa, sama-sama hormonnya, tapi mungkin isinya bisa berbeda. Nah, untuk kasus aku, dokter, aku bilang gini, dokter gimana dong untuk program hamil aku ini harus gimana? Kan aku tanya, waktu aku dari konsultasi ke dokter yang waktu itu, aku waktu pulang tuh kayak mikir gitu loh, dok, aku harus inisiatif untuk diet, untuk membantu menyeimbangkan hormon aku secara natural, kan seperti itu. Terus dokter, oh ya begitu, kayaknya dokter itu melihat aku bahwa, kan aku bilang, dokter soalnya saya ini obesitas tingkat 2. Dokternya itu kayak nggak percaya gitu loh, masa sih gitu. Jadi emang aku tuh kelihatannya nggak yang gemuk, yang nggak, masa sih obesitas banyak sekali. Bahkan orang-orang di sekelilingku pun kalau aku bilang aku ini obesitas loh dan aku obesitas tingkat 2 itu nggak percaya, ya aku cuma gemuk aja gitu. Oke, memang waktu aku ke ahli gizi itu dokter mengatakan bahwa massa ototku memang lebih dari normal. Tapi itu sangat bagus sekali karena dimana kalau massa otot itu lebih tinggi, itu pembakaran lemak itu semakin terbantu. Nah, jadi di video aku kali ini tuh aku menjelaskan tentang gimana konsultasi aku ke dokter ahli gizi sekaligus kontrol aku yang kedua di spesialis kandungan, karena head aku datang terlalu cepat, yang seharusnya aku bikin video itu pada konsultasi aku bulan depan, sehingga aku hari ini merangkap penjelasannya. Oke, jadi waktu itu aku tanyakan, dokter gimana nih? Terus ya udah, jadi selama 3 bulan ini aku sementara menormalkan headku dulu agar tahu bener-bener masa subur. Nah, sebetulnya begini ya, untuk aku sendiri meskipun nggak bantuan dokter, untuk mengetahui masa subur itu sekarang kan zamannya udah canggih ya, maksudnya udah banyak pengetahuan, sehingga aku tuh kalau mau ngitung masa subur tinggal aja ngitung rata-rata, meskipun aku headnya tuh nggak normal, aku tinggal ngitung rata-ratanya aja, terus aku tes ovulasi terus menggunakan uji tes ovulasi. Jadi kesuburan kan bisa dites menggunakan kayak tes pack gitu kan, tapi khusus untuk yang tes ovulasi. Nah, terus untuk selanjutnya ini karena aku memang lagi head, aku memang harus nunggu, dan harganya Cycloproginova itu tadi aku tanyakan sekitar 223 atau 232-an. Intinya lumayan mahal ya. Jadi selama ini aku ulang lagi untuk periksa ini sekisaran aku udah habis 900.000. Nah, teman-teman, di sini poinnya adalah bukan tentang mahalnya, tapi tentang pentingnya kesehatan kita. Kenapa kita harus benar-benar menjaga berat badan? Bukan poinnya di berat badan, tapi kesehatan. Orang yang sehat harusnya berat badannya ideal, seperti itu ya. Nah, ketika berat kita udah berlebihan, itu banyak banget kendala-kendala yang kita alami. Oh iya teman-teman, aku mau cerita sedikit. Teman aku yang berat badannya juga berlebih, ternyata dia sampai sekarang juga belum hamil. Dan ternyata aku tanya-tanya di situ kan, alhamdulillah aku tanya, terus gimana? Ternyata jawabannya disuruh diet. Nah, kan sama aja. Mungkin dokter kandungan yang aku datangi sekarang tidak menyarankan yang langsung, oh ya udah kalau gitu diet dulu gini-gini. Enggak, memang karena mungkin menganggap saya berat badannya biasa-biasa aja. Padahal kalau mungkin dihitung secara perhitungan BMI, aku obesitas level 2 seperti itu. Nah, terus waktu itu aku tanya, terus gimana ini temen aku itu dietnya gimana, gagal nggak? Ya sering gagal. Nah, di sini aku punya tips gimana dietnya itu nggak gagal. Oke, untuk bagaimana diet itu nggak gagal, aku udah bikin kan videonya sebetulnya coba deh dilihat konsultasi dokter kalau nggak salah. Nah, itu aku ulang lagi di video ini. Jika memang kita udah berniat untuk program hamil, ternyata untuk masalah saya kan harus menstabilkan hormon dan harus diet dulu. Nah, diet kan berarti hubungannya dengan pola pikir kita, karena tanpa pola pikir kita susah untuk mencapai goals yang kita mau gitu, sehingga kita membutuhkan psikolog ataupun terapi psikologis untuk menunjang keberhasilan kita gitu ya, daripada kita udah banyak mengeluarkan budget ini itu untuk obat ini itu dan konsultasi ke sana sini, mending kita bantu dengan diri kita. Oke, untuk selanjutnya mungkin aku akan bahas di sini sebentar lagi apa aja meal plan aku. Oh ya, aku mau tanya ke teman-teman, gimana ya enaknya aku tuh sharing ke teman-teman nggak diet aku bagaimana dan cara-caranya seperti apa, itu aku sharingnya kapan, karena kan aku memang belum menunjukkan hasil dari diet aku ini. Rencananya aku mulai diet itu awal 1 Juni, sehingga
hitungannya itu enak. Tapi mulai aku udah konsultasi ke dokter ahli gizi itu aku udah diet. Yang pertama aku setelah water fasting aku langsung diet seperti yang pernah aku lakukan dan pernah aku bikin video juga. Dietnya kurang lebih seperti itu sih, cuman yang ini agak berbeda aja gitu. Nah, jadi teman-teman sampai di sini dulu videonya. Tunggu konsultasi dokter aku selanjutnya setelah aku mengkonsumsi pil Cycloprogenova. Aku jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.